Sebenarnya udah ada. Anyway, we are Udah, on. ayo. We are on now. Kan gua Lo opening kan? kalau ada kamera tuh Lo gua opening jadi nanti. kalau ada kamera tuh gua Ya udah nengok sini lo. Opening. gue juga bingung nama acaranya juga. Nama acaranya aduh, Belum ada. loh. Udah mau minum, Suara. Thank you ya. Ini ya. Ya, tadi gue pengen bikin ini episode pertama. Coba. Tadinya gue ada 2. Apa? Suara fans Milan. Ah, itu boleh. Terus? Ah, ya udah itu boleh. Udah itu. Enggak, tata dulu. Opsi 2 kan gue harus dengar. Hah? Opsi 2. Yang kedua Milan Noise. Noise-nya tapi NOISE. Karena Noise kan artinya Berisiknya, maksudnya berisiknya. iya, karena kan kita ngomentarin klub Ya, ya. berisiknya kita nih kayak penggemar TV. Kita berisik, kita ngebacot, kita ngomongin tim kita yang jelek. Milan Noise-nya nyambung N-nya. Dipisah. Oh, jadi Milan Noise gitu. Tadinya mau digabung. Hmm. Bisa juga sih dari Milano gitu. Ya, jadi ke Milan Noise N-nya Iya. kan kebetulan udah deket kan langsung dilebur. Iya, digabungin. Ya, itu nggak apa-apa, boleh juga. Anyway, kita di tempat mana yang episode 1 pembukaan langsung ada sponsor. Ini sudah sponsor dari Moms. Jadi apa? Pilih yang mana? Milan Noise apa sahabat fans suara fans Milan? Mau kita jadi biru tiba-tiba. Suara fans Milan. Aduh, bingung ya. Bebas lah. Gua Milan. Apa tadi Milan apa yang pertama? Suara fans Milan. Yang kedua Milan Noise. Kalau lo ngambil pangsa pasarnya Indonesia, mending suara fans Milan sih. Iya, Milan Noise takutnya di searching nggak nemu. Iya, nggak ketemu. Ah, ya udah. Oke. Selamat datang di podcast Suara Fans Milan. Widih. Langsung dapat nama acaranya. Yes. Dapat sponsor. Gua Andi, temen gua Jules. Jules. Kita di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang apa aja tentang Milan. Pokoknya about Milan lah. Perjalanan Milan dimulai dari sekarang kita bakal omongin pokoknya. Panjang ya pokoknya ya. Pokoknya panjang. Kalau lo suka Milan dari kapan, Om? Oke. Wah, ini panjang nih sebenarnya nih. Oke, tentunya nih karena suara fans Milan kita harus perkenalkan diri dulu ya. Ya. Selain nama, kita perkenalkan dirinya tuh dari sisi background mungkin ya. Background kita kenapa jadi Milanisti. Kalau gue itu mulai suka gini, gue dulu anak basket, Bro. Nah, wih. Abas. Zaman SMP tuh gue anak basket. Jadi kebetulan di belakang rumah gue ini itu dia punya ring basket. Jadi gue sering main di sana gitu kan. Wah, sering main basket sama abang gue. Jadi teman sekolah abang gue. Jadi main basket lah, anak basket banget. Sekolah juga basket. Terus pas SMP kan lapangan cuma satu tuh kan di tengah-tengah kan. Ke sekolah gue muter gitu kan, tengah lapangan. Anak basket cuman beberapa biji ya. Jadi kalah masa nih sama anak bola. Jadi tiap kali jam istirahat dipakai anak bola terus ya kan. Sekolah gue SMP juga gitu. Gitu kan. Jadi wah, aduh kalah terus. Jadi kita cuma nongkrong aja nih. Bisa main basket tuh cuman kalau nggak ada yang lagi main bola gitu. Entah lagi mereka habis jam istirahat mau ujian atau apa gitu kan. Nah, terus kita tuh lu jarang banget lah seminggu cuma 1 kali bisa main basket di jam istirahat. Habis itu kita tuh anak-anak basket tuh pada nongkrongnya di pinggir tuh, nongkrong gitu kan. Ini gue jadi cerita nih story nggak apa ya? Nggak apa-apa. Panjang. Nggak apa-apa. Nah terus kan kita nongkrong jadi samping gitu. Suatu ketika pas lagi nongkrong gitu, ada yang cedera lagi main. Biasalah main belum, gue lupa udah ada gawang apa belum ya. Kayaknya setahu gue dulu masih pakai batu deh gawangnya gitu kan. Terus ada yang cedera gitu. Waduh siapa nih, gak ada yang main lagi nih. Jelas main deh lu. Kan lagi nongkrong sampingan gitu. Main dah bang, kurang orang. Gue gak bisa. Udah main aja gak apa-apa, kurang orang nih. Oh yaudah deh. Biasa kan kalau namanya anak baru main belakang dong. Itu umur berapa? Itu SMP. Tapi kan maksudnya bola olahraga yang familiar ya? Iya makanya bola familiar. Iya maksud gue tapi kan anak basket. Tapi maksudnya basic bola nggak ada? Nggak ada. Gue tuh dari SD SMP tuh basket. Oh ada yang gitu juga ya? Bukan nggak ada banget sih. Iya ada, cuman ya dibanding teman-teman gue gitu, gue takut melakukan kesalahan sih nggak gue nanti kan jadi ini, ngerti gak sih? Padahal jadi kiper cocok udah anak basket. Nah terus padahal gue nggak tinggi banget ya, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya disuruh tuh main. Biasalah kalau main cabutan nggak mungkin lo jadi penyerang dong. Jadi back dong, ya kan. Udah jadi back. Wah tapi gue kan main, gue berusaha memberikan yang terbaik.
Wah, bagaimana caranya gue nggak bikin malu, ya kan? Nggak dibully gitu, kayak gue nggak boleh ada bola lewat depan gue, kayak ada bola langsung gue tendang, gue buang Jauh-jauh lah. jauh-jauh. Pokoknya nggak ada tuh cerita back pass, back to skipper, build up, nggak ada cerita. Pokoknya ada bola, sapu bersih, wah gitu kan. Kayak back Indonesia lalu ya. Udah tuh, wah terus pas lagi main tuh gue dibilang bagus. Wah aman nih, back ini bagus nih Les, wah. Jam apa besok main lagi, pas udah jam istirahat kelar tuh, wah langsung gue biasalah jadi kayak jadi kayak diajak sama tim bola gitu Ya, ya sih, ya, jadi di recognize sama anak-anak bola gitu. Wah besok main lagi ya, gini. main lagi lah. Wah iya, wah ini bagus nih, jelas nih. Udah gitu, udah tuh besok jadi gue panjang cerita nggak apa lah ya. Udah besok gue mulai sering diajak akhirnya gue jadi anak bola dan suka bola lah di situ. Mulai suka bola lah ya, nggak langsung suka. Kayaknya ini Nah. Alkisah, makanya lu kalau kita main bola lu jadi back ya. Iya, salah satunya sih. Karena gue jadi kayak nature gue tuh kayak ya udah gue defender. Iya, defend. Nah, terus ada ceritanya adalah zaman SMP lo inget nggak ada ceng-cengan sama orang tua? Iya. Iya kan? Heeh. Pokoknya kita tuh kalau ceng sama orang tua marah gitu kan, Iya. kesel gitu kan. Rapot itu jadi buku suci juga. Bener. Nah, itulah yang dulu. Jadi gue karena gue udah mulai dikenal sama anak-anak bola, terus kan pas pembagian raport gue selalu nggak pernah terlambat gitu. Karena kalau terlambat lu bahaya lo, guru keluar dibukain lo rapot di meja guru iya. itu kan, ketahuan namanya. Suatu ketika gue lupa kelas berapa, kelas 2 kalau nggak salah. Dulu kan masih bukan semester dulu tuh Cawu. triwulan. Iya, triwulan. Oh, triwulan. Oh, lu ya? Tua juga lu ya? 3 bulan anjing. Nah, terus Triwulan aja SMP itu ya? SMP sih. Oh, SMP. Terus apa namanya? Suatu ketika gue telat datang lah gitu ya. Kebuka lah rapot gue, ketahuan sama anak-anak kan. Pas gue nyampe tim rapot langsung dicengin kan. Wah, nama bapak gue kan. Kebetulan nama bapak gue tuh Kesar kan. Beliau ada di bawah tadi. Jadi nama bapak gue Kesar gitu kan. Terus dicengin kan. Nah, besok-besokannya pas main bola lagi diajak lagi. Woi, Kesar main Kesar. Gitu kan. Woi, Kesar. Akhirnya karena gue katanya sih bagus gitu mainnya jadi back gitu ya, terus gue di-mention lah sama yang main tuh, wah nih kayak ini nih anaknya Cesare gitu, Cesare iya. gitu kan. Cesare siapa? Cesare Maldini, ada anaknya tuh gila, bagus, wah dia tuh ini banget, jago banget pemain tim. Gue dari situ lah gue penasaran, akhirnya dulu kan di RCTI ya, Liga Italia kan. Iya. Gue langsung besok Liga Italia tuh langsung gue tonton RCTI. Gue cari AC Milan kan, mana sih Kesar FC. Anaknya Cesare tuh si Paolo Maldini, gue tontonin, wah anjir jago banget ternyata. Iya. Kapten, berkarismatik, ganteng, bisa back tengah, back kiri, nggak ada yang lewat, Catenaccio-nya bagus, dan ternyata dia kapten Itali. Wah jatuh cinta udah gue, jatuh cinta sama Milan, juga cinta sama Maldini, sama itu. Makanya itulah filosofinya kenapa gue saking sukanya dan gue nggak akan pindah klub gitu, mau ntar Milan jatuh mau apa. Ya gue udah itu, karena gue ada filosofi yang kuat. Jadi karena nama bokap. Karena nama bokap diceng-cengin dari Cesare. Lucu juga ya. Berarti lu emang gak pernah nonton Awalnya nggak tahu, nggak tahu ya. Biasanya tuh ya orang-orang suka bola karena udah nonton, terus selain ini ya, maksudnya selain karena orang tua. Oh ya, disuruh orang tuanya nonton bareng ya. Ya atau enggak karena keluarga sering nonton bareng. Kalau enggak biasanya udah sering nonton terus kayak dapat pilihan sendiri gitu kan. Enggak, kalau gue bener-bener gue tuh basket. Gue sampai kalau dulu di SMP gue ngumpulin kartu Total D namanya. Apalagi zaman itu tuh basket ditayangin di Indonesia tuh. Iya. Masih ditayangin betul. Dan gue bener-bener yang ngumpulin kartu-kartu Total D namanya tuh. Kartu-kartu zaman dulu tuh kayak zaman Michael Jordan, Dikembe Mutombo gitu-gitu ngumpulin kartunya. Gue sampai se-freak itu dengan basket gitu. Wah, suka itu. Akhirnya jadi suka bola, gue jatuh cinta sama Maldini, jatuh cinta sama Milan. Dan itulah yang bikin gue gak akan berubah. Gue lucu juga aja. Milanisti forever. Karena gue punya filosofinya. Dari nama bokap. Iya lu, ceng-cengan dari nama bokap tuh berpengaruh dengan psikologis lo ternyata. Cesare gitu. Kan dulu kan ngatain tuh kayak gak ada salah aja yang ngecengin kan. Tapi kan gue bukan siapa-siapa gitu, gak berani. Wah Kesar main gitu kan. Siaran mati kan sampai dulu main ke rumah orang, ke orang temen juga nama bapaknya disebutkan. Iya, Ya bapaknya yang datang kan kata, ya itu kan saya gitu. Alah gitu. Enggak pernah ada kejadian gitu.
bukan gua, cuman kejadian kayak gitu manggil. Dipanggil orang. Iya, yang datang Karena bapaknya. ada kebiasaan. Manggil, tiba-tiba main ke rumah dia dipanggil bapaknya keluar lah, gimana sih? Ya gitu lah, akhirnya gue Ya, unik. Milan. Biasanya teman-teman gua kan gitu karena suka misalnya orang yang nonton, karena dulu Liga Italia memang liga nomor 1 ya di dunia gitu, di Eropa gitu kan. Jam tayangnya juga dulu jam tayang 8 malam. Iya, jam Inget banget Asia gua. tuh Enak banget. enak banget. Enak banget. Jadi kayak malam minggu sebelum belajar, kadang-kadang abis belajar masih bisa nonton jam 10-an, jam gitu-gitu kan. Di RCTI lagi Betul. yang hampir semua orang dapat lah gitu ya. Iya, jadi enak banget lah nonton Liga Italia itu dulu. Jadi sampai apa aksesnya tuh gampang gitu. gampang banget. Suka banget gue tadi. Kalau gua kan kayak yang ada Om Julius kan punya channel YouTube, udah pernah gue jelasin. Kalau gue kan karena pernah nonton bola kan, gue sering nonton Juve, gue ngeliat Juve menang terus kayak nggak ada ketertarikan aja gitu. Kayak, kok ini klub menang mulu gitu. Bahkan gue suka Milan kan karena dari kapan nih? SDN kelas 6 apa SMP gitu. Tapi makin cinta banget itu zamannya Kakak sih. Oh iya. Zamannya Kakak. Ya udah ada di channel gue situ ngobrol sih. Iya, 2000. Tapi nggak apa di channel ini lo kasih rekapan juga. 2003-an lah, gue udah mulai suka banget itu. Bahkan gue terinspirasi, ya dulu kan masih belum gedung-gedung di Jakarta. Zaman gue SMP udah banyak, tapi enggak sepadat sekarang ya. Jadi lapangan bola masih ada gitu, lapangan bola besar. Ya gue terinspirasi dari Kakak, jadi apa namanya gelandang gitu kalau main gitu. Oke. Gue suka banget sama Kakak. Tapi lo sempat berapa lama di Juve akhirnya switch ke Milan? Sebenarnya gue bukan ngefans sama Juve banget, enggak. Cuman gue suka nonton aja, gue bukan yang ngefans kayak gimana. Cuma karena sering nonton, Juve-nya juga sering ditayangin, gitu. Jadi dulu Del Piero kan. iya, Terkenal banget. Trezeguet, gitu-gitu. Jadi Del Pipo dulu tuh. apa namanya? Jadi kita sering ngeliat aja gitu, cuman nggak tertarik karena juara mulu gitu. Makanya gue inget yang gue cerita sama lu, yang gue Trezeguet ditelanjangin tuh gue inget banget. Iya, 2003 itu ya. Ya, pokoknya adegan itulah. Ya juara Liga Italia, telanjangin sama fans ya. Betul, sampai tinggal kolor doang dia di lapangan. Ya orang-orang zaman sekarang nggak tahu ya, mereka masih tahu nggak ya David Trezeguet? Harusnya sih kalau orang-orang jadul yang suka bola dari lama tahu lah David Trezeguet. Harusnya tahu, karena fans Liga Italia jarang anak muda. Iya bener sih, orang-orang jadul biasanya. Umur 20 ke bawah. Itu jarang tuh. Jarang ngefans Liga Italia. Gen Z jarang. Ya, nggak ada. Gen Z udah pasti Liga Inggris, kalau nggak Liga Spanyol. Iya. Kemarin gua ketemu anak bocah pakai baju Milan, anak SD kelas 6. Gue yakin bapaknya Milanisti. Nggak mungkin. Kalau nggak lu beli ketemu di mall apa di pasar, kayak warnanya bagus beli deh. Antara itu. Iya betul. Kalau nggak, satu lagi, wah ini dibeli emaknya. Wah ini lagi diskon nih. Iya, gitu tuh. iya. Dibeli emaknya gitu tuh. Nggak Paling mungkin. murah. Nggak mungkin dia Milanisti dari umur 6 SD, nggak mungkin. Nggak. Nggak mungkin dia tahu Milan secepat. Lagi Milan mainnya begini. Nah, Om, kita ngelihat Milan, mungkin kita bakal di episode perdana kita ini, kita mau review Milan karena kebetulan banget Liga Italia udah berakhir. Iya, benar-benar. Kita lihat prestasi Milan sepanjang dipegang Pioli coba. Sebenarnya Pioli megang 3 tahun berarti ya? iya, lagi ampas-ampasnya. Awal 2019 2020 ya, benar nggak sih? Apa 2021. 2021 ya? 2021 kalau nggak salah. Oke. Pertama kan Milan itu waktu itu sempat parah dipegang, yang Milan itu dibeli sama pengusaha Cina. Ya, Yo Hong Lee. Iya, dia tuh cuma setahun. Karena Milan drop posisi 6 kalau nggak salah, pokoknya nggak masuk Liga Champion. Akhirnya Milan bangkrut kan, bukan bangkrut sih, utangnya. Nggak dibayar sama si Cina itu. Utangnya numpuk, dia caps tuh. Baru dibeli sama Elliot kan langsung ya? Bukan Elliot sebelumnya ya? Elliot betul. Nggak, jadi gini, yang gue tahu sih gini. Jadi si, siapa namanya? Yong Lee. Yo Hong Lee itu, ternyata dia beli Milan pun ngutang. Iya. Pakai aset invest siapa lah gitu ya, pihak Ventura siapa gitu ya. Yang mana nggak dibayar, karena nggak dibayar, istilahnya leasingnya ditarik lah gitu ya. Iya. Ditarik lah masih, siapa tuh di Amerika? Elliot. Elite Management. Padahal berharap kalau Milan lolos ke Liga Champion, pertandingan akan semakin banyak, keuangan masuk pundi-pundi dong. Nah, ternyata drop, hancur. Si Yong Hong Lee juga cuma setahun, cabut. Kayaknya ditipu juga sih dia. Ya. Pengeluaran besar banget tapi. Iya, di ditipu zaman vendor, itu, ditipu iya. agent. Oh,
200 juta dolar, euro apa dolar gitu ya. Itu nggak jadi siapa-siapa. Nggak jadi apa-apa. Itu beli Kessie, Calhanoglu, Kalau Nublu betul. siapa penyerangnya tuh yang kalau gol gini-gini tuh. Piatek. Piatek, banyak deh. Zaman-zaman Dan beli tuh kayak overpriced semua. dan lebih parahnya lagi saat mereka cabut kemarin free semua tuh. Banyak kan free. Banyak kan free semua tuh. Nah, abis itu setahu gua si Elliot itu akhirnya awalnya belum tapi akhirnya pokoknya masuk Maldini sama Mesara kan. Leonardo dulu. Oh Leonardo dulu ya? Leonardo dulu. Dia sama Leonardo. Oh iya 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 iya. Leonardo sebagai teknik ya, direktur teknik. Direktur teknik. Betul. Itu hasil pemainnya kalau nggak salah siapa ya? Belum Theo kan? Belum. Theo tuh pas Daniel Masara sama Maldini. Ya. Baru siapa ya hasilnya ya? Berarti 2021 ya? 2021 2021. pembelian Milan 2021 itu squad ya. Squadnya tuh kita lihat ya sambil kita ngeliat bro. Nah, tuh, Mike Pino udah dibeli. Bener nggak sih? belum. Ini squad 2022. Oh 2021. Oh enggak dong, 2020 ke 21 ya? Iya. Iya. Salah. Sambil lihat ya. Cus. Nah, Donnarumma Emang udah ada ya. Donnarumma Oke. kan emang dulu cadangannya siapa sih? Tapi Donnarumma dulu masih cadangan memang. Ya. Nah itu, ini kan baik Calabria, Dalot pinjaman dari MU. Dari MU. Abanda gue nggak tahu siapa itu. Gabia masih. Theo udah dibeli. Siapanya Herman? Abanda Herman dong. Kerkalu, Kjaer, Michelis, Romagnoli masih ada. Lukas Tanga sama Tomori. Jadi 2020. Berarti 2019 tuh awal-awal masuk si Elliot. si Daniel. siapa? Pelatih Pioli. Pioli berarti pelatih. Coba itu di sebelah betul kanan. nih, Pioli nih. Oh ya benar. Pioli. Kalau gua rubah ini jadi 2018, 2018. kayaknya seingat gua belum Pioli deh. Masih Bukan sih Gattuso Gattuso ya. ya. Nah, di sini masa-masa nggak jelas Milan nih. Ada Gattuso pelatihnya, ada tiba-tiba Inzaghi, ada siapa lagi ya? Tuh banyak Sidolf Sempet kayak cuma 6 bulanan ngerti nggak lo kayak pada magang doang ya cuma Iya. 6 bulan ganti Yang nyakitin tuh Inzaghi sebenarnya. Inzaghi kan tadinya udah bener-bener ngelatih tim mudanya Milan kan. ya Tiba-tiba dinaikin ke atas, dipecat jadi ganti ya, klub. langsung kebuang ganti ke klub. Regina ya sekarang ya. Nggak tahu Regina apa mana. Nah ini 2018 2019 sih. Oh iya masih Reina kipernya itu. Pepe Reina sempat dia. buangan dari Lazio ya apa Napoli gitu. Oh, dia berarti melalang buana banget ya dari Liverpool. Di kemana-mana dia. Mana-mana udah tua. Nah ini masih ada Plizzari. Ini 2018 2019 ya. Kalau kita ngomongin dari zaman Pioli 2019 2020 ini masih ada Kakak Donnarumma tentunya sama Begovic dan Soncin. Ya pemain sih ada Conti kanan dari Atlanta dulu. Hernandez udah dibeli, ini emang baru dibeli berarti ini. Ya. 2019. Kjaer, Laksat masih ada ya. Ya, ini berarti yang Milan juara peringkat awal Liga Champion. Awal masuk Liga Champion. Iya. Betul. 2020 2021 masuk Betul. pertama kali Liga Champion. Pertama masuk Liga Champion peringkat 4 yang terakhir tuh. Karena ketemunya sama grup neraka. Iya, yang ketemu Chelsea. Bukan. Liverpool. Chelsea besoknya ya? Oh iya betul. Liverpool, Porto sama Atletico Madrid. Ya betul. Itu dibantai habis-habisan. Yang kita fans Milan juga ya udahlah yang penting udah masuk Liga Champion udah sekian lama. Berapa? 11 tahun. Dari terakhir itu kita 2011. Ya benar 11 tahun dulu. Iya benar 10-11 tahun benar. Iya benar. Peringkat 4 itu pemain kita yang udah lama banget menantikan Milan main di Liga Champion. Udah lama kita nggak begadang untuk melihat Milan melawan tim-tim negara lain. Iya sih. Ya itu awal-awal 2019 2020 walaupun sebenarnya kalau dari sisi dia peringkatnya gue lupa ya. Milan tuh peringkat apa sih? 4. Terakhir tuh kalau nggak salah Fiorentina. Fiorentina kalau nggak salah saingannya. Baik kita lihat Serie A Klasemen 2020. Nah, tahun berapa bro? 20 dong bro. Baca deh.
Check it out nih guys. Jadi kita sambil ngeliat bareng, ngecek nih. Kita kan mulai lihat historinya si Pioli nih. Nah ini pada 2000 4 kan bener? Itu 2023. Yang bisa ya. Dan support. Oke. Tuh, Milan 2020 apa berapa sih? 2020, 2019 19 2020. ke 20, 19 ke 20. Iya, aku peringkat 6. Yang peringkat 2 itu. Peringkat 2021 tuh peringkat 2. Inter yang juara. Oke. 2020 2021 berarti ya? Ya, betul. Milan peringkat 2, yang Inter juara. Tahun depannya kan kita yang juara. Ya, ya. Ya, betul. Oke, ya itu itulah awal-awal Milan akhirnya mulai ngebentuk ya. Iya. Bisa dibilang mulai ngebentuk walaupun masih ini banget sih. Ditambah lagi kan pandemi. Iya. Keuangan Milan, bayangin 2019-20 itu peringkat 6. Cuman lolos Liga Malam Jumat. Ya, Liga Malam Jumat pun sampai berapa besar ya? Gue lupa lagi. Pokoknya Milan nggak bagus-bagus banget lah, di Liga Eropa juga nggak bagus-bagus banget. Peringkat Liga Italia peringkat 6. Tambah lagi pandemi, keuangan Milan hancur parah. Iya sih. Dan akhirnya masuklah sih Daniel Massara sama Maldini bisa Mulai itu ya, mulai membangkitkan lagi sih. ya kalau menurut gua. membangun skuad dengan apa adanya. Ya. Ya, walaupun dikasih sebenarnya dana transfernya nggak gede-gede banget. Betul, bahkan banyak kan free transfer juga. Banyak kan nyarinya. pinjaman. Pinjaman, Bagaimana ya. caranya dapat pinjaman tapi bisa ngisi lubang di squad yang ada gitu. Iya. Let's say coba kita lihat pengeluaran paling besar berapa sih ketika 2020-2021 itu kan transfernya si itu paling besar si Theo. Transfer terbesarnya si Milan 2020 itu di si Theo. Ini nggak bisa ngecek kasih kalau langsung di sini nggak bisa ya. Transfer. Nggak bisa. Ada transfer. Sebentar. Guys, jadi kita mau sambil ngobrolnya sambil ngecek per tahunnya, nggak apa-apa ya. Jadi kita Nah ini 2019-2020 ya. Jadi 2021 dong. Oh, 2021 maunya. Oke. Ya, kalau itu kan yang Milan peringkat 6 2019-2020. Oke, 2021 itu Yang akhirnya lolos Liga Champions kan 2021. 2021 berarti udah dipegang sama si itu Pioli. ya, sama si Pioli ya. Udah. Nah, Milan transfernya yang in tuh ada Tomori, Mandzukic, sama ini nih Meite, terus yang sisanya Iya. Oh, dan ini. Sauge. Ada berapa sih? Yang kita bilang kacang Meite ini mainnya gagal parah nih. Diego Dalot itu termasuk sukses sebenarnya. Sukses. Ya. Dan Sauge ini kenapa akhirnya dibeli karena sempat ketemu sama Milan di pertandingan Liga Malam Jumat tahun sebelumnya. Iya. Kan? Dia kan ketemu Bodo Glimt. Iya, dia kan di Itu masuk oke dia. Iya, masuk oke. Akhirnya kan kita juga banyak yang sebel sih sebenarnya sama Kenapa dijual ya? Daniel Mas. Sebenarnya kita bingung juga sih, kita kan bukan orang, makanya bilang kita kan netizen ya. Kita kan fans doang nih. Suara fans Milan. Ya, kita kan suara fans Milan. Milan. Kita kan menyuarakan fans sebagai fans Milan aja. Kita nggak tahu keadaan aslinya kayak gimana. Iya. Bahkan kita pernah ngobrol-ngobrol tentang Adli, tentang tentang siapa? Pobega dan lain-lain itu kayak kenapa nggak dimainin? Ternyata ada yang riset dan ini ternyata gini gitu. Nah, kita nggak tahu kenapa HOG dijual yang menurut kita bagus waktu itu. Bahkan di Liga Malam Jumat dia sempat golin 1 masalah. Di liga-liga sebelum persiapan liga juga oke juga sih si Auge kenceng gitu, sayap kiri yang kenceng gitu. Tapi kayaknya dia karena di sayap kiri Milan itu udah lumayan banyak. Ya. Ada Leao, Pasti Leao sih. ada Rebic waktu itu karena striker Milan ada Mandzukic sama Ibra. Ya. Jadi kayaknya kebuang. Nggak dapet Nggak dapet tempat gitu. Awalnya kan dipinjemin apa langsung dijual? Awalnya kan dipinjemin ya? Awalnya dipinjemin, sempat dimasukin seri atau tim B-nya. Tim B-nya Milan. Kita tuh sangat kok gitu sih ya, HOG padahal bagus gitu kan. Baru sebenarnya kegagalan
makanya kita kegagalan Daniel Maldini sama Mas Arief juga termasuk yang minjem si Meite ini. Ya, Jelek si Mei. banget sih mainnya asli. Enggak sih kita. Gue juga nggak tahu tuh dari mana sampai Si ini. Kalau sekarang gue Story-nya. dikasih fotonya, ini siapa? Gue juga lupa ini siapa. Meite tuh yang rambutnya begini. Gibal kayak gibal gitu kan. Iya. Kalau gue diinget lagi, ini siapa? Gue juga lupa ini siapa ya. Kita tuh sampai kita pernah kayaknya bikin live kan. Meite main tuh kita kesel banget sama dia. Kacang Mete. Kacang Meite. Sisanya tuh banyak banget yang entah nggak jelas juga ya akhirnya yang habis kontrak gitu-gitu aja tuh. Ya ini ada beberapa lah, lumayan sih kalau bisa dibilang yang nggak langsung bersinar kayak Sandro Tonali. Itu sengaja memang dibeli, harganya yang nggak terlalu mahal sih. Cuman memang satu, dia menyatakan dia adalah Milanisti. Ya, si Tonalinya kan. Betul. Dia bilang. Terus kayaknya ngelihat waktu itu di Brescia emang lumayan oke mainnya kan. Kayak dilihat, oh nih bisa nih. Oh, oke, kenyataannya emang oke ternyata setelah dibeli ke Milan tuh lumayan banget sih, jago banget. Terus ya itulah ada Pobega. Brahim Diaz pinjaman Brahim Diaz, juga sampai sekarang masih 3 pinjaman. tahun. Ini terakhir nih. Iya, udah lepas akhirnya. Udah lepas ya? Tapi belum nggak jadi nggak diperpanjang sama dibayar. Milan, nggak dibeli sama Milan. Kalaupun dibeli katanya si itu akan buyback si Madrid. Oh. Madrid kan lagi cuci gudang, bro. Oh. Asensio cabut, Benzema cabut, si Nacho habis. Banyak nih lagi cuci gudang nih. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke review Milan lagi selanjutnya di tahun. Sebenarnya kita pengen review tahun ini, cuman karena ini musim-musim Pioli lagi bagus-bagusnya nih. Minimal masuk Liga Champion lah. Setelah peringkat 2 saingan ketat sama Inter. 2020-2021 kita peringkat apa? Peringkat 2. Kan Inter juara 1. Kan Inter peringkat 1. Peringkat 2, betul. Bedanya jauh ya. 91 ke 79. Ya. Kacau. Nah, baru Jauh. tahun depannya Milan peringkat 1 dengan keberuntungan. Karena Kipernya Inter. Iya. Kiper Inter Blunder. Itu salahnya dia sih. Iya, salahnya dia cuma kita keberuntungan juga karena dia blunder kita akhirnya juara. Kita sempat nobar juga di GBK waktu itu. Bener. Kita nobar GBK juara dan itu kita seneng banget ya setelah Milan udah lama banget nggak juara ke-19. Ini gelar ke-19 Ya. Milan 2021 2022 ya. Iya. Itu tahun yang membahagiakan banget sih. Dengan ya baik lagi dengan skuad seadanya, bahkan Milan nggak beli banyak pemain dan banyak yang lepas. Dari si Casey lepas ke Barca, yang kasihannya dia nggak main di sana. Ya. Syukur. Coba kita lihat nih, players nih siapa aja sih yang out? Nah, ya kan. Dari sisi players dulu. 2021-2022. Kalau Nolu ya kan? Hakan, Casey, Donnarumma, itu yang cabut tuh. 2000 berapa? 2021 2022. Set. Nah, yang in itu Azetic. Ini katanya bagus. Ya. Tapi nggak tahu nggak pernah dimainin juga. Alah. Lajetic, Mesias, Bakayoko, Pellegrini, Florenzi pinjam. Bolotore, Giroud, Caldara, Giroud beli ya akhirnya ya. Cavani, Colombo akhirnya lebih sering cadangan lah. Conti, siapa itu? Cavani, McMahon nih pembelian paling sukses. 2021-2022. Karena si Donnarumma keluar. Iya, karena Donnarumma cabut. Ada Murati, ada Pizzari, Pobega, Alexander Sala. Sama lagi Pobega di bawah Pobega ada Sinore Gua nggak tahu lagi. Sejut gitu. Yang out, Pizzarinya out juga. Pizzari out. Pizzari out, Conti out. Conti itu kalau nggak salah ke mana? Bek kanan ke Sampdoria. Ya. Terus Hauge ke Frankfurt. Terus ada dipinjemin kalau Pobega dipinjemin ya ke Torino. Banyak lah pokoknya lah. Itu juga, yang terkenalnya ya udah Donnarumma, Casey. Ya. Siapa lagi? Hakan cabut ke Inter. Hakan ke Inter udah pasti.
Brahim Diaz masih dipinjem sama kita kemarin. Oke, itu tadi pemain-pemainnya ya. Jadi Nah, di Milan di 2021-2022 Om, menurut lu? ini Semua di Dari- Liga Eropa. dari sisi berarti tahun kemarin ya. Tahun kemarin tuh kalau menurut gue Pioli tuh udah mulai mendapatkan pakemnya ya. Kalau dia baru masuk di 2021 ya. Dia masuk ya 20 ke 21 itu dia baru masuk. Itu kayak masih menurut gue udah cukup oke, dia bisa peringkat 2 loh. Masuk baru nyetel timnya, baru ngeracik langsung bisa peringkat 2, menurut gue udah cukup hebat lah, beradaptasinya cepat. Yang mana tahun keduanya langsung juara 2021 ke 2022. Menurut gua kalau 2021 ke 2022 Milan karena udah belajar ya dari Liga Champions dulu, kita ngomong Liga Champions. Dari Liga Champions udah belajar, di mana musim pertama akhirnya masuk kembali Liga Champions itu kan kayak masih kaget pemain muda segala macem, udah gitu langsung kejeblos ke grup neraka gitu. Waduh, itu ya udah, itu jatuhnya cuma ngelatih mental aja Bahkan sih. kita ketemu Liverpool yang lagi bagus-bagus waktu itu. Lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya. Kita, Habis juara sebelumnya. Iya. Kita tuh ngerasa kayak kebantai. Bahkan kan sempet ada yang bikin seri kan di kandangnya Liverpool kalau nggak salah ya. Liverpool udah lolos soalnya makanya santai. Jadi kita tuh ngerasa ya udahlah dibantai juga nggak apa-apa, yang penting maksudnya kita udah ngalamin lagi nih atmosfernya Liga Champion gitu sebagai fans Milan. Walaupun gue berharapnya sebenarnya di tahun itu tahun berapa sih? Gue lupa lagi. 2021-22. 2021 ke 2022 ya. Itu gue berharap 2021. 20 ke 2021 itu gue berharap setidaknya peringkat 3. Supaya ke Liga Malam Liga Jumat. Malam Jumat. Ya, ternyata 4 out. out. Kalah sama Porto. Ya udahlah ya. Itu ya udahlah, jadi jatuhnya beradaptasi lagi lah. Belajar karena baru masuk Eropa. ya. Dan memang targetnya pun itu. Targetnya kan cuma lolos doang. Ya. Targetnya bener sih. lolos doang. Baru ke 2021-2022 targetnya adalah 2022 berarti kebalik Om. oh enggak, dia peringkat 2, akhirnya main di 2021-2022. Iya, betul. Iya, betul. Berarti sebelumnya tuh berarti 2021 ke 2022 Iya, itulah iya. di grup neraka. ya, baru di 2021-2022 ini kan yang sekarang nih. Betul. Ya. Kebetulan setelah itu kita Lolos sampai yang harapannya itu cuma lolos grup dulu. Bener. Maldini memang udah bilang karena tahu ini nggak ada jor-joran di tahun itu segala macem, ya udah harapannya kalau kemarin nggak lolos grup peringkat 4 peringkat buncit, setidaknya sekarang lolos grup lah, udah bagus. Nah, tim apa namanya, manajemen nggak ngomong ya, lu lolos grupnya kemana, harus ke peringkat 1 peringkat 2 untuk lolos ke 16 besar, atau lu lolos ke Liga Malam Jumat. Nggak ngomongin apa tuh, nggak ngomongin, yang penting lu lolos dari grup. Karena kalau peringkat 4 kan nggak kemana-mana. Nggak lolos juga namanya. Berarti intinya target jangan peringkat 4 kan gitu. Iya. Akhirnya lolos, dan bahkan kita nggak nyangka sampai semifinal. Walaupun lolosnya sebenarnya hoki. Nggak bisa hoki juga sih. Nggak oke. Cuma gue ngelihatnya nggak meyakinkan. Betul. Karena ada Chelsea kita dibantai kan. Lalu tuh pas dibantai Chelsea itu dalam hati gue ancol pas nonton. Nah itu gue malu banget, temen. Ya walaupun nggak meyakinkan, itu tipis juga sama peringkat 3 tuh poinnya tuh. Cuman akhirnya yang penting lolos. Itu udah bangga banget deh. Itu udah menurut gue udah melewati ekspektasi karena sudah lolos betul. ya kan. Semua gue nggak tahu, memang manajemen terlalu takut untuk punya mimpi yang tinggi. Jadi ya udah lolos dulu aja gitu. Ya, karena tak sadar diri ya. Mencoba sadar diri. Padahal harapannya pasti juara lah. Pastilah. Cuman kan Pastilah. kayak ntar kalau juara sesumbar malu kan. Jadi lolos grup dan bahkan sampai semifinal. Cuman yang ngeselin kalahnya sama Inter aja sih. Cuma kita bangga bisa ngalahin Napoli. Iya. Kita nggak nyangka ya Napoli. Ngalahin Tottenham. Walaupun skornya tipis-tipis ya. Itu udah hebat menurut gua. Siapa sebelum Tottenham kita? Tottenham. Lulus grup langsung Tottenham. Tottenham, Napoli, Inter. Nah itu udah termasuk oke sih menurut. Yang sebenarnya yang paling gua keselin dari taktiknya Pioli adalah, nggak tahu juga karena pemainnya terbatas ya. Ketika main
kadang-kadang kalau udah golin satu tuh udah ngerasa puas gitu. Lu nggak sih lawan Tottenham diserang habis-habisan. Lu bayangin kan yang McMahon di sundulan Harry Kane itu hampir gol. Untung ke bawah dia langsung. Lu bayangin gak sih itu kayak maksud gue Menit 90 sekian lagi udah tarik napas nih. maksud gue main kayak biasa aja bisa gak sih nggak usah ganti taktik yang aneh-aneh gitu bertahan ala-ala bertahan. Udah tau pertahanan kita bikin deg-degan. Lu lihat tuh Calabria gitu-gitu dikejar sama si Son juga kan. Kalah speed langsung. Dan bahkan nggak bisa Milan tuh nggak bisa jaga performa kalau sampai pertandingan itu 2-3 tuh kayak Liga Italia Oh iya tiga kompetisi ya. Iya, Liga Italia jalan. Suka yang pasti udah langsung berpikir kayak pasal satu deh. Lihat Coppa Italia Milan mana pernah sejauh itu nggak pernah. Iya. Kayak langsung dilepas aja udah. Jadi Liga Italia jalan, Coppa Italia jalan, UCL jalan tuh kayak napasnya tuh nggak kuat gitu. Karena dengan pemain yang terbatas itu Terbatas aja. banget. Iya benar. Dan gue mikirnya gini ya. Pemain terbatas tapi di rolling itu kayak takut ya si Pioli gue ngeliatnya ya. Jadi kalau sebisa mungkin kayak dipakai tim inti terus ya kan berbahaya ya Tapi napasnya. sekali masukin tim cadangan kayak nggak Jelek percaya banget. juga, jelek Kayak banget, jomplang. Jomplang ininya. Dan bahkan beberapa kali dia cobanya yang aneh-aneh banget. Kayak siapa yang namanya susah siapa pemain Milan? Back apa? Gelandang. Yang baru dibeli kemarin. Alex Frank. Bukan back gelandang. Yang putih yang rambutnya bule. Putih, rambutnya bule. Iya, yang namanya susah. Yang namanya susah. Yang dari mana belinya? Aduh, Belgia. Saelemaekers. Bukan Saelemaekers, bukan Belgia dong berarti. Aduh, yang namanya Milan pemain Milan. Yang baru beli. Oke, yang baru beli ya. Berarti Villa Frank pinjaman musim lalu ya. Iya. Pinjaman. Terus belinya adalah si Baek Tiao. Terus Yang namanya susah. Aduh, kenapa sih namanya dia susah emang? Yang namanya susah coba. Namanya susah. lu jadi bikin gua mikir tuh. Emang namanya susah, Om. Coba kita cekin waktu ya. Namanya susah. Pemain Milan 2000 Ya baru aja kan 2023. Dekat Telare. Oh, CDK. CDK. Charles de Ketelaere. Iya. CDK itu kan pernah dijadiin striker bayangin. Oh iya. Maksud gua. Terus Ya, kemarin bahkan nih di musim ini Hmm. Brahim Diaz ada di kanan. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya. Hmm. Cuman kan dia ganti formasi kan, jadi kayak kemarin tuh 3 sempat jadi Sempat tiga. 4-2. Kan rutinnya adalah 4-2-3-1. Betul, Itu jadinya rutinnya kan, 4-1 Sempat 3 bahkan. 4-3 1-2. bentar. Enggak juga. Depan masih sama tuh 3-1. 3-4-2-1. Nah, 3-4-2-1. Oh iya, 3-4-2-1. Duanya itu nggak melebar. Jadi duanya itu kayak support kayak second striker gitu. ya Giroud, bantuin Giroud. Iya, bantuin Giroud. 3-4-2-1. Ada Brahim Diaz sama Benacer. Di kiri Tonali, di kiri ada Leao, tengahnya Si Tonali sama yang mana nih? Empat. Yang support ini. iya, Kadang si Brahim. Brahim Diaz sama Benacer biasanya. Kalau nggak Leao. Bukan, kalau maksudnya kan 3-4-2-1 nih. Heeh, Maksud lo yang duanya itu. yang dua itu. Dua itu si Leao sama si Brahim ya. Diaz kan. Nah, kiri naik Leao. Theo. Theo. Betul, Theo. Theo jadi sayap. Jadi Theo, Tonali, siapa? Benacer. Si Calabria kadang-kadang tuh. Kadang-kadang Calabria. si Junior. Mesias gitu. kalau nggak Saelemaekers. 3. Sempat oke beberapa pertandingan, cuman nggak konsisten atau Kalau ngerti nggak ya. ketemu lawan yang pressing, biasanya Milan selalu kalah. ya gua nggak tahu ya. Kayaknya menurut gua ini nggak, kayaknya di latihan tuh nggak. Ayo kita cobain yuk 3-4-2-1 gitu ya. Kayaknya langsung mindsetnya tiap kali latihan udah langsung 4-2-3-1 kayak biasanya gitu. Jadi nggak familiar dengan itu. Itu yang sebenarnya dikritik orang-orang juga kan dari Pioli. Lo Kayak miskin taktik. lo nggak bisa beradaptasi. Sebenarnya ini kasus yang sama dengan Ancelotti ya. Dengan formasi pohon Natalnya itu. Atau kan. enggak karena Ancelotti dengan pemainnya yang bagus waktu itu ya, dan dia punya formasi cadangan gitu loh, saat bertahan ataupun saat nyerang gitu. Yang gua ada follow satu akun, dia tuh biasanya nge-review taktik-taktik kan gitu ya.
Pep Guardiola itu dari formasinya berapa misalnya kayak Pep Guardiola kan 4-3-3 ya biasanya ya. Dia tuh bisa di belakang tuh bisa mundur 6 jadi apa gitu berubah-berubah gitu loh. Jadi fluid ya. Iya, Jadi iya, berubah jadi ketika bertahan fleksibel. jadi apa, nyerang jadi apa gitu ya. Gitu dan sedangkan Milan udah pasti Giroud di Gitu depan. aja. Ya gitu aja. Giroud, Brahim Diaz, sprint, Leao sprint. Ya, Nggak ada lagi taktiknya. ya itu kurang fluid sih. Ya itu yang dibilang agak miskin taktik makanya. Dan Milan mulai keteteran Piala Dunia. Oh. Bahkan sebelum Piala betul. Dunia. Sebelum Piala Dunia ada Piala Konfederasi. Hmm. McMahon cedera. Ya semenjak itu sih. Semenjak cedera Menyon, makanya Menyon nggak main di Piala Dunia. Terus habis Piala Dunia tuh Theo cedera. nggak tau kayak orang pada hilang konsentrasi aja gitu main Milan. Theo cedera. Iya. Theo Mau Milan kayak hilang konsentrasi kayak Betul. jelek banget deh sumpah kalah lawan Lecce masa tuh kalah. Lawan apa? Ih, mati gua. Sama gue paling sakit waktu dibantai Lazio 4-0 ya. Betul. Habis Lazio. Gila Itu beruntun tuh. Iya, Beruntun kalah. Gue baru kali ini 4-0. enggak ya kalau kebantai 4-0 sama Inter pernah ya kan. Juve, Sama Inter gitu Juve misalnya gitu lah. mungkin pernah. Cuma sama Lazio 4-0 mati gue ya ampun. Udah kalah sama Lecce. Oh, itu tuh sumpah tuh masa-masa suram. Udah gitu kayak itu masa-masa ketika dia mencoba keluar dengan formasi 3 Iya. tadi kan. AS Roma kalah. Lawan AS Roma. Hmm. Kata gue, aduh lawan si Biskuit kalah. Kata gue. Akhirnya bisa bangkit lagi. Awalnya kalah. Seri. Menang gitu-gitu. Aduh gue bilang. Sempat banyak kehilangan poin sebenarnya. Sebenarnya Setup. Milan nggak harus Betul. sedeg-degan ini masuk Liga Champions dengan giveaway dari Juve ya. Gue bilang kita Iya. bisa sepakat ya Iya. bilang giveaway dari Juve. Kalau kemarin Inter peringkat 4, minimal dia kalah lah. Atau seri kita menang. Kan Oh, iya. Inter yang peringkat 4. Betul. Inter yang giveaway. Inter yang- Kalau dia nggak juara champion. Iya. Kalau dia juara champion nggak giveaway. Ya. Cuman karena kita nggak ada apa-apa nih di sini sekarang, jadi kita di giveaway Kita jadinya. dapat giveaway Juventus banget sih. Itu karena menurut gua karena tadi banyak kehilangan poin di zaman Januari. Peringkat iya di apa namanya di kuarter kedua itu parah mainnya Milan. Itu kacau sih. Hancur, Banyak hancur. kehilangan poin-poin nggak penting, tim kecil, tim aduh. Itu kalau untungnya banget sih kita bersyukur Juventus selamat ya makan makan malam Jumat. Malam Jumat nggak sih dia? Malam Jumat. Malam Jumat ya? Peringkat 7, 6 apa 7 dia. Makan malam Jumat ya pada Juventus ini. Jadi kayak ngelihat Milan tahun ini tuh semakin makin menyedihkan. Kompetisi udah tutup untungnya dengan kemenangannya Iya. 3-1. Lu Oh, nonton? yang make sure Milan akhirnya lolos ke Liga Champions adalah lawan Juventus. Oh ya betul. Itu lawan Cuman Juventus. maksudnya penutup kompetisinya Ya, 3-1 dengan manis lah, Manis menang gitu di kandang pula gitu. dan perpisahan sebagai Ibra juga. Lu nonton? Gua Pas nggak- 3-1? Gua nonton banget. Lu nonton Gua bola? nonton highlightnya doang Ya memang begitulah ya. Namanya juga jam 2. jam 2 pagi. Gue lagi ada kerjaan apa gitu sebelum jadi gue udah nggak kuat nih. So, gue harus bangun pagi. Bayangin gue nonton di HP kan. Kalau yang Juve gue nonton, gue bela-belain. Gue nonton di HP. Hmm. Gue nonton pas lagi 1-1. Oh iya. Kata gue udah males. Udahlah. Pokoknya gue udah lolos sih. lolos Champions sih, Cuman yang penting. 1-1, udahlah gue tidur, gue tinggal tidur. Ya, Waktu itu pas gue liat berita 3-1. Bagus sih. Leo golin bagus tuh, gue cek kipernya. Ya, gol keduanya tuh langsung dia peluk si Ibra ya, Iya. sebagai perpisahan. Gol ketiganya dia golin lagi. Padahal bisa dipasing ke Giroud tuh. Dia nggak mau. Ya udahlah. Gocek sendiri. Udah kegocek lah. Nggak apa-apa juga Nggak sih. apa-apa lah. Harusnya tapi maksudnya ada Giroud tinggal passing enak gitu. Ya dengan manis, cuman ditutup dengan pahit. Banyak banget Ibra Cabut. pensiun, bukan cabut doang, Oh, iya sih, pensiun. betul. Ibra pensiun. Ya. Terus tambah lagi kita dapat berita sedih dipecatnya Ya. Maldini sama Daniel Masara. Itu Gua- paling sedih sih. Gue nonton, gue nggak tahu ya ini spekulasi atau gosip doang om. Jadi ceritanya sebelumnya Daniel Masara sama Maldini ini berantem Oke. masalah pembelian pemain. Oke. Gitu. Kayaknya mungkin mereka cekcok, mungkin ada yang mau dibeli, ada yang mau dikeluarin gitu. Mereka cekcok katanya. Terus yang tadinya tuh Maldini dipecat duluan karena mungkin Maldini gregetan kali ya. Karena Maldini ada ucapan katanya manajemennya terlalu pelit, Ya betul. pengen beli pemain. Di wawancara, betul itu. Betul kan? Maksudnya Milan kan udah peringkatnya bagus di Ya. tahun lalu, masuk Liga Champion. Ya. Apalagi kayak sekarang sampai semifinal. Ya.
kan duit Liga Champion lumayan ya sampai semifinal gitu. Gede banget. Gede banget. Makanya pas kemarin waktu lawan Tottenham tuh full Iya. yang penontonnya full itu pendapatan gede banget Iya. sehingga kan ada pikiran dari owner untuk bikin stadion sendiri kan. Apalagi Liga Inggris gitu lawannya. Liga Inggris Iya, kan tiketnya lumayan ya daripada liga-liga lain gitu. Berantem lah mereka. Maldini keluar ucapan seperti itu, manajemen pelit. Ya. Akhirnya gua nggak tahu si Daniel Masaranya ngikut atau akhirnya Daniel Masaranya dipecat juga nih karena lu udah tandeman kali gitu. Ya. Akhirnya mereka dipecat lah berdua. Sama si Lupa gua namanya. Gary Cardinal ya, apa namanya ownernya ya. Itu Dipecat lah memang mereka dua. ya sih. Karena dia bilang seperti wawancara itu mereka pingin si Maldini pingin si owner tuh invest lah di pemain gitu kan. Kalau mau kejayaan kayak dulu lagi nih kan nih. Dia udah ngomong kayak gitu kan, bakal Iya. Scudetto. Kayaknya Elliot manajemen ini dan kawan-kawannya masih Elliot kan ya? Oh enggak, sekarang Sekarang udah ya, Redbird Redbird Capital. ya, Redbird. Dari Si- Gary Cardinal. Kayaknya mereka ini pengen nyari duit doang nih. Kayaknya bukan orang yang cinta Milan gitu. Iya sih. Ya emang ya sport bisnis aja. Iya, sport bisnis. Bisnis Ya cuman Cardinal. kan sedangkan lu punya direktur yang udah orang yang legend. legend Milan, cinta Milan gitu. Udah hatinya udah Milan doang. Hatinya udah Milan Cuman banget. one man club. Iya, bayangin. Anaknya aja Milan kalau bukan kemarin dicabut, kalau Iya, dipinjemin dipinjemin ke Spezia. Iya. Dah, sedangkan banyak pemain Milan mau join karena ngelihat Maldininya. Bener. Sebenarnya banyak pemain Milan tuh pengen banyak pemain luar yang termasuk yang berhasil akhirnya masuk ke Milan, didatangkan ke Milan tuh contoh si Theo Hernandez. Dia bahkan di wawancara dia ngomong, gue join ini karena secara personal didatengin, ketemu di kota Ibiza atau apa gitu, didatengin di pendekatan personal lah dan tahu yang ngedeketin Maldini gitu kan. Siapa yang nggak kelepek-kelepek back legend gitu dan posisi lu back juga gitu. Iya, akhirnya Bahkan Leao juga perpanjang kontrak karena kedekatan Maldini Iya, juga. bener. Ya Allah, dia ditawar mahal coy di klub lain. Dan dia pun dan si Leo pun waktu kita awal datang ke Milan pun karena si Maldini juga. Iya, makanya. Banyak sih sebenarnya. Takutnya yang ya, juga. yang gue takutin adalah di musim ini banyak nanti ini kan masih ke bulan 6 ya. Ada transfer lagi kan. Takutnya yang gak betah-betah nih ketika ditawar. Yes. Sekarang udah gara-gara gini udah rame tahu beritanya adalah si Maignan diincer. Banyak deh yang udah mulai diincer-incer, si Theo udah mau ke luar gitu-gitu, udah banyak yang pada udah liar nih, udah liar. Udah liar, udah Bahaya sih. udah bahaya sih ini. Gua sampai di Instagram gua posting, gua maki-maki itu owner goblok. Gue termasuk yang sedih sih. Walaupun memang jelas pembelian Maldini sama Masara memang banyak yang jelek juga sih, nggak jelas. Tadi aja kita sebutin nama-namanya, lu banyak yang nggak tahu juga kan? Ya memang sih, memang. Apakah Maldini sama Pioli nggak akur juga? Kita nggak tahu. Karena kan kita nggak tahu keadaan di sananya ya. Banyak juga pemain yang jadinya ampas, termasuk Adli. Pioli pun termasuk sebenarnya beruntung dia di ujung jarum. Kan kemarin kalau nggak masuk 4 besar dia akan dipecat. Iya sih. Dia itu masuk giveaway, dia pelatih giveaway juga waktu itu. Ya kan kayak Adli juga jadi nggak jelas. Gue sempat ada obrolan sama orang di Twitter. Si Adli ini apakah Maldini beli Adli melihat kebutuhan atau ngobrol dulu nggak sih sama Pioli gitu? Mungkin dia lihat kayaknya gelandang kurang deh, gue cari gelandang deh gitu. Tapi nggak ngelihat Pioli sebagai pelatih cara mainnya kayak gimana gitu. Kan gelandang A dan gelandang B walaupun sama-sama gelandang, tapi kalau di tangan pelatih berbeda kan cara mainnya beda ya. Penempatannya beda, cara mainnya beda gitu. Nah si Adlinya nggak cocok, jadinya kan sia-sia pembeliannya. Bahkan Adli dimainin cuman nggak nyampe 5 kali. Pramusim doang. Pernah main pun jadi cadangan. Benar lumayan oke sih. Ya kan? Siapa lagi? CDK juga jadinya yang katanya bagus. Gue nggak tahu ya. Dia grogi atau apa? Tapi secara statistik di klub Brugge bagus emang. Nah, gitu. Makanya gue kadang bingung nih kenapa. Lu bayangin nggak sih CDK sering banget depan gawang ngesut kagak gol. Iya. Itu makanya gue kadang-kadang bingung sebenarnya. Gue kalau dari pihak Maldini mungkin mikirnya, oh nih gelandang muda nih. Iya. Kan masa depan lah gitu ya. Cuman
kok dulu statistiknya bagus, sekarang kok jadi ini karena Makanya pressure apa gimana? apa nggak cocok dengan gaya mainnya Si pelatih Pioli. Pioli gitu. Karena Itu sih. karena Pioli lebih main di sayap. Counter attack. Iya. Dia mungkin harus cari tipe-tipe Leao udah yang iya, kenceng larinya counter attack. Dias termasuk. Sedangkan kayaknya ya, menurut gua, kalau yang gue lihat kayaknya Adli, CDK termasuk yang taktikal. Hmm. Adli passingnya Build up bagus. ya, build up. Adli kan passingnya bagus. Kita lihat waktu pramusim. Ya, dia kayak bandul gitu dia mainnya. Iya. Sini, Tektokan CDK juga gitu. Sedangkan Pioli pengennya yang direct langsung counter attack gitu. langsung. Direct. Kayak Theo langsung dari kiri langsung ke tengah, Leao Ya, sprint, Selemakers gitu juga, Mesias gitu juga ya gitu semua kan. Dias pun sekalipun di tengah larinya tengah, lari aja. Bola lari gitu. Ya itu sih kalau ya nggak tahu ya. Ya apapun itu gue sebenarnya sedih sih. Gue sedih. Gue sedih banget. Gue sedih. Kemarin liat Ibra juga gue berkaca-kaca. Walaupun gue ngeliat siaran ulangnya juga gue berkaca-kaca gue ngeliat Ibra. Ibra sampai bibirnya bergetar gitu yang seorang yang manly banget pendekar. gitu kan. Yang Singa. dia kayaknya singa banget gitu. Bisa hampir nangis juga di dalam hati gue. Malu sama tato. Aduh, gue itu aja udah sedih. Pas dengerin itu gue shock banget. Ya ampun cabut. Lo tau terakhir ada Twitternya si Leao. Apa bilang? Twitternya cuma gak logo icon gini. Yang mikir gitu. Gila lo. Gue langsung pikiran gue traveling langsung dalam. Gue takutnya tengah musim ini. Iya, dia langsung mikir, udah jual gue aja gitu atau Twitter itu mengindikasikan dia sedang berpikir kenapa lo kalau mau cabut kenapa lo buat gue bertahan sehingga gue mau gitu kan. Gue mikir gitu. Jangan-jangan dia sedang berpikir gitu Leo. Pasti sekarang dalam hatinya Leo juga anjir lah gue patah tangan perpanjang kontrak gara-gara lu nya cabut gitu kan. Ini kayak orang diajak kerja, halo ke perusahaan gue yuk. Habis gue join, si anjing apa lu cabut? Iya makanya gitu. Ya gue berpikir gitu sih. Ada Twitternya sekarang tuh lagi rame tuh dibahas. Cuman icon doang gitu, icon gitu. Ya maksudnya takutnya nih nanti di Desember nanti di pertengahan musim ada banyak tim yang ngelobi semuanya jadi pada mau cabut gitu karena nggak ada sosok Maldininya. Karena model-modelan Milan ya, Milan bukan dibangun karena uang ya. Maksudnya bukan klub-klub apa yang tiba-tiba City gitu. PSG gitu ya. Iya, Milan tuh punya histori, punya sejarah gitu. Ya dibangun sama orang-orang yang cinta Milan gitu. Sekalipun yang dulu siapa namanya? Silvio Berlusconi juga brengsek juga, tapi dia termasuk dia Milan banget. Dia termasuk cinta Milan gitu. Dia kan melepas Milan terpaksa karena ada utang dan lain-lain gitu. Iya, dia termasuk makanya gue bilang sekalipun dia brengsek ya, tapi dia cinta Milan gitu. Kalau kayak sekarang udah kayak bisnis banget jadi ribet nih. Makanya jadinya bentrok kan. Maldini yang cinta Milan, Mbak. Cinta Milan. Ketemu orang pebisnis. Bisnis sport. Bisnis sport. Kalau enggak ya kan Milan Maldini maunya banyak invest nih buat pemain. Dianya gue cuma bisnis. Iya. Gitu pemain pinjaman yang murah-murah bisa masuk gitu. Bayangin pemain Milan murah-murah banget. Ini paling mahal kemana aja CDK tuh 30 juta euro. Bisa masuk semifinal Liga Champion. Cuman paling mahal pembelian musim lalu adalah CDK yang asumsinya Maldini ini investasi. Kenapa? Karena masih 22 tahun. Dan emang gak berharap langsung bakal bagus juga mungkin ya. Si Leao pun kan tahun ketiga baru nge-boom kan. Tapi mungkin kayaknya salah taktik sih. Beda aja kalau menurut gue ya. CDK sama Adli sama Pioli beda. Gak cocok sama Piolinya. Ya itu paling mahal itu 30 juta euro. Ya enggak beda banget bandingin sama sama City yang duitnya jor-joran gila, ngeluarin duitnya nggak mikir kan. Tapi kan 1.000 triliun bisa, kalau nggak salah 1.000 triliun rupiah pengeluarannya buat beli pemain gitu-gitu. Sayang banget sih. Gue nggak tahu bakalan ganti siapa. Kalau lu ini yang lagi rame juga Pioli out nggak? Enggak lah. Kalau gue sih menurut gue kalau udah dia bisa bertahan di Liga Champion, ya maksudnya dapat 4 besar. Worth it untuk dikasih kesempatan lagi karena setidaknya masuk Liga Champion. Jadi pemain kita dan nama Milan kita ya udah namanya tuh nama Eropa banget gitu. Sudah 3 tahun berturut-turut Liga Champion gitu kan. Ya udahlah kasih kesempatan lah walaupun belum dapat gelar apapun.
kan Minimal satu lah, satu kan udah ada gelarnya. satu ya maksud gua tahun ini nggak ada tapi jangan out menurut gua karena udah masuk Liga Champion karena dapetin pendapatan gede banget kan tiap kali hak siar betul, Liga Champion kan. betul. Hak siar, tiketing dan Iya. duit bonus Liga Champion ini juga ada kan. Ya itu ya jadi ya jangan si out sih. Tapi nggak tahu kalau nanti akhir musim depan anjlok karena masalah mentalnya pada down, Maldini gua ada atau gimana gua nggak tahu sih. Tapi gua berharap jangan sampai inilah. Gua kesel sih sebenarnya. Kalau Pioli out, lu siapa yang ada di otak lu? Ancelotti gue mau. Ancelotti. Ancelotti kan mau cabut. Kan dia katanya mau jadi ini kan, pelatih Brazil kan. Tapi belum iya, jelas. negara, ya. Tapi belum jelas kan? Hmm. Maksud gue Ancelotti gue. Ancelotti ya. Oke. Kalau gue siapa ya? Gue pengen cobain itu tuh bagus tuh dulu yang sempet pelatihnya muncul tapi gak tau kenapa dipecat tuh. Si Nagelsmann. Nagelsmann. Iya sebenarnya bagus loh. Sempet muncul Iya. beberapa pertandingan gak terkalahkan loh. Iya orang peringkat 2 doang kan, selisih sama Iya, Dortmund tapi doang. gue gak tau kenapa dipecat loh. Iya. Sempet dipecat tengah jalan. Dalam hati gue, udah bagus nih. Cuman kalah dari Dortmund doang. Kacau. Itu gue penasaran sama itu pelatih sih. Milan belum pernah di Pelatih Jerman belum pernah. Belum pernah ya? Iya Belum pernah benar sih, belum gua. pernah. Jadi antara itu atau pelatih Liverpool gue gak tau dipecat apa enggak tuh gak masuk Liga Champions. Tapi Nagelsmann juga bisa sih karena taktikal. Tapi maksudnya gua nggak tahu nanti sayapnya bakal gimana. Kalau taktikal sih banyak pemain yang oke ya. Tapi sayapnya ntar nggak tahu gimana. Kayak Theo yang kenceng-kenceng gitu, Leo. Nggak tahu gua. Nanti ke Oke sih menurut gue Nagelsmann gue penasaran sama itu tuh karena gila bagus banget sih Munchen tuh jadi sempet overpower tuh gara-gara waktu di bawahnya dia bagus gue penasaran Tapi karena Milan nggak pernah Jerman juga kan ini ya, walaupun agak susah ya. Italia sama Jerman tuh kan pelatihnya siapa pasti kan kalau nggak Itali paling jauh apa Italia, pelatih Milan selain Italia apa ya ya Belanda, siapa Belanda Sidop. itu mah magang nggak dihitung itu hidup Siapa lagi ya? magang nggak Si dihitung banyak muter-muter sini. Memang Aduh. Itali. Oh Turki Fatih Terim dari zaman dulu Fatih Terim Isinya Italia banyak kan. iya Itali semua ya Inggris kalau mau main counter attack pelatih Inggris lah kick and rush semua gua nggak tahu kuat apa enggak dan dengan budayanya Italia Napasnya masuk lah. apa enggak itu nggak tahu deh Napas pemain kuat kan? iya dan budayanya kan bukan kick and rush ya Italia Iya. nah itu dapat apa enggak tuh Ya, pelatih Inggris review Milan itu aja. Semoga di tahun berikutnya bisa semakin lebih oke oke lah, minimal di Liga Champion nggak cuma grup doang, betul bisa lolos lagi karena beban loh ini. Lu semifinalis, walaupun sebenarnya semifinalisnya cukup hoki, ini ya, hoki. kalau orang ya. Kalau gue yang ngeliat nih ya sisi kiri tuh bertabur Iya. berbintang, sisi kanan tuh Iya. mediocre kita Dan- udah dapet undian kanan untung banget. Dan di perempat besar kan di 8 besar kan ketemunya di 4 besar Italia semua lah. Iya, Italia. Kecuali si lawannya Inter kemarin siapa ya? Benfica gitu, udah pasti Liga Italia semifinalis lah gitu. Dan udah ketemu juga Napoli, kebetulan Milan udah ngebantai Napoli Iya, gitu. sebelumnya. Jadi Jadi mentalnya udah angkat. Ya semoga bisa lolos grup Liga Champion karena beban semifinalis. Jangan nanti dikacang-kacangin Gini nih grup. semifinalis musim Gini lalu nih. nih. Dan di Liga gue pengen sih jangan sampai harus 4 besarnya itu meyakinkan setidaknya gitu ya. Iya, Kalau iya. kayak ini kan gue bisa bilang karena giveaway nggak meyakinkan. Kalau nggak kita hitungannya nggak 4 besar Ya. gitu ya. Kalau Juve nggak dipotong, jelas kita nggak masuk Liga Nggak Champion. masuk gitu gue masuk. pokoknya biar aman ya bagaimana caranya tetap di 1 2 3 terus-terusan gitu sepanjang musim tuh peringkatnya 1 2 3 itu paling aman. 2 lah paling aman. Yakin gak lu juara tahun depan? Gua enggak. Gue yakin mentalnya kena sih. Kena Gara-gara Maldini. keluar. Betul. Kita lihat aja nanti ya bulan Juni pembelanjaan siapa aja. Tutup akhir Juni tutup pembelanjaan. Panjang kayaknya Juli. Kita lihat nanti akhir Juli tutup pembelanjaan beli siapa ya karena sebelum Maldini out udah ada beberapa pemain ya. Itu nanti kita bahas di selanjutnya. Ya. Oke. Sip. Nah, apalagi ya kira-kira ya. Ya semoga, kalau harapan lu apa lagi selain itu? Tapi kalau gue sih pengennya juara sih sebenarnya. Ya semua pengen juara ya. Cuman ini sadar diri ya. Sadar diri. Sadar diri. Yang penting 4 besar.
Liga Champion nggak diacak-acak lah ya. Copa kalau bisa jangan putaran pertama langsung kalah. Iya, Masa kalau iya, Cremonese kalah? Iya. Cremonese bayangin yang peringkat buncit gua nggak tahu sekarang peringkat berapa tuh kita. Tadinya gue bikin schedule review Milan ini dengan senang karena ditutup dengan masuk Liga Champion walaupun giveaway kata orang-orang. Kita ditutup dengan manis menang 3-1. Ya sedih kita Ibra pensiun tapi kan memang udah umurnya Udah dan cedera waktunya, gitu. iya. Seneng gitu. Tapi ketika dapat kabar beberapa hari terakhir Maldini, kemarin kemarin banget kemarin Maldini dipecat tuh jadi kayak wah ini review Milan yang jadi sedih sih maksud gua. Bergejolak hati Udah ini. itulah gua. Karena kita ngikutin Liga Italia kan Maldini apa namanya? Maldini family kan udah Iya. Dan seperti tadi yang gue bilang di awal, gue tuh Betul. Maldini banget. Gue tuh kenapa gue suka sama Milan tuh karena Maldini, Paolo Maldini. Itulah. Itulah. Nanti kita kali aja ada kabar baik ya. Jadi kita kita dengan ceria bawainnya. Oke, itu aja dari gua Andi. Dan gue Jules Kita cabut. untuk suara fans Milan. Soal fans Milan. Dadah.